Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Desma Pertiwi, Sakira Putri Yanza, dan saya Siti Akalato Zahro akan mempresentasikan materi kami tentang manusia dan keadilan. Apa itu keadilan? Ada banyak pendapat mengenai pengertian keadilan itu sendiri. Aristoteles, Plato, dan Socrates ikut mengemukakan pendapat mereka. Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan yang terlalu sedikit. Kedua ujung tersebut menyangkut dua orang atau benda. Bila keduanya tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama. Sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Menurut Plato, keadilan itu diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Menurut Socrates, keadilan yang ia proyeksikan sebagai keadilan pada pemerintahan. Menurut Socrates, keadilan tercipta jika warga negara telah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan pendapat lain, menurut Konghucu, keadilan adalah anak sebagai anak, ayah sebagai ayah, dan seorang raja sebagai raja yang melakukan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan posisi mereka. Namun pendapat ini terbatas pada nilai-nilai tertentu yang diyakini dan disepakati oleh mereka. Secara umum, keadilan itu sendiri berarti pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Atau dapat juga disebut keadilan itu seseorang yang memperoleh haknya dengan bagian kekayaan yang sama. Contohnya, seorang karyawan yang menuntut upah kepada atasannya, tetapi dia tidak melaksanakan kewajibannya dengan maksimal, sehingga sang atasan berhak untuk tidak menaikkan upahnya. Jika sang karyawan melakukan kewajibannya dengan maksimal, tetapi saat ia menuntut upah tidak diberikan oleh atasannya, maka atasan tersebut telah bertindak tidak adil. Lanjut. Keadilan sosial. Keadilan sosial itu disebutkan dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini diusulkan oleh Bung Hatta, yang menguraikan sebagai keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur. Selanjutnya diuraikan bahwa para pemimpin yang menyusun Undang-Undang Dasar tahun 1945 percaya bahwa cita-cita keadilan sosial pada bidang ekonomi adalah dapat mencapai kemakmuran yang merata. MPR juga menetapkan TAP MPR RI nomor 2/MPR/1978 tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila dengan yang dicantumkan ketentuan sebagai berikut. Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan juga untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut, perlu ditanamkan sifat-sifat berikut. 1. Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, sikap suka memberi pertolongan kepada yang membutuhkan. Yang keempat, sikap bekerja keras. Yang kelima, sikap menghargai hasil orang lain yang bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan bersama. Keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena
Manusia menghadapi itu setiap hari. Lanjut. Berbagai macam keadilan. 1. Keadilan legal atau keadilan moral. Dalam hal ini, Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat jika setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Yang kedua, keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang akan terlaksana jika hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Contohnya, karyawan A dan karyawan B. Karyawan A bekerja selama 10 tahun dan karyawan B bekerja selama 5 tahun. Pada saat hari yang sama, di saat mereka mendapatkan hadiah, karyawan A mendapatkan 10 juta dan karyawan B mendapatkan 5 juta. Hal tersebut dapat disebut adil karena karyawan A sudah bekerja selama 10 tahun dan karyawan B baru bekerja selama 5 tahun. Ketidakadilan terjadi jika karyawan A dan B sama-sama mendapatkan hadiah sebesar 10 juta. Tetapi waktu pekerjaan mereka berbeda. Yang ketiga, keadilan komutatif. Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Contohnya, seorang dokter yang dipanggil oleh seorang pasien. Seorang dokter menjalankan tugasnya dengan baik dalam merawat pasien, maka pasien juga harus menanggapi dokter dengan lebih baik lagi. Kejujuran dan kecurangan. Kejujuran artinya kesamaan ucapan dan hati nurani yang ada dalam diri seseorang. Apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Kejujuran juga bisa disebut bersih dari perbuatan yang dilarang baik secara agama maupun hukum. Contohnya saja pada saat kita sekolah, mungkin sampai kita menjadi mahasiswa sekarang, guru dan dosen sering memberitahu kepada kita saat kita ujian, tidak apa-apa salah dalam menjawab, yang penting kita jujur dan tidak mencontek. Itu suatu bentuk kejujuran di lingkungan sekolah dan kampus. Sedangkan kecurangan selalu identik dengan ketidakjujuran atau tidak jujur. Kecurangan selalu berlawanan dengan kejujuran. Bermacam-macam sebab orang melakukan kecurangan, entah itu aspek ekonomi, kebudayaan, maupun peradaban. Banyak sekali pada zaman sekarang ini orang-orang melakukan kecurangan. Salah satunya saja pada saat ujian SBMPTN, calon-calon mahasiswa menggunakan jasa-jasa joki untuk menjawab ujian SBMPTN tersebut agar mereka dapat lolos dalam perguruan tinggi yang mereka inginkan. Pemulihan nama baik. Nama baik merupakan nama yang tidak tercela sama sekali, terlebih ketika ia menjadi teladan bagi sekitarnya. Ada peribahasa yang berbunyi, daripada berputih mata, lebih baik berputih tulang. Artinya, orang lebih baik mati daripada menanggung rasa malu. Betapa besar nilai nama baik itu sehingga nyawa menjadi taruhannya. Penjagaan nama baik erat sekali hubungannya dengan tingkah laku dan perbuatan. Atau boleh dikatakan nama baik atau tidak baik itu adalah cerminan dari tingkah laku perbuatannya. Yang dimaksud dengan tingkah laku dan perbuatan itu contohnya adalah dari cara berbahasa, cara bergaul, sopan santun, disiplin pribadi, cara menghadapi orang, perbuatan-perbuatan yang dihalalkan agama, dan lain sebagainya. Dan pada hakikatnya, pemulihan nama baik adalah kesadaran manusia akan kesalahannya bahwa apa yang diperbuatnya tidak sesuai dengan moral atau tidak sesuai dengan akhlak. Untuk memulihkan nama baik, manusia harus tobat dan minta maaf.
Tobat dan minta maaf tidak hanya di bibir, melainkan dengan cara bertingkah laku yang sopan, ramah, berbudi dharma, dengan memberikan kebajikan dan pertolongan kepada sesama. Lanjut. Pembalasan. Pembalasan ialah suatu reaksi terhadap perbuatan orang lain. Reaksi itu dapat berupa perbuatan yang serupa, perbuatan yang seimbang, tingkah laku yang serupa, dan tingkah laku yang seimbang. Contohnya, saudara A memberikan makanan kepada saudara B, dan di lain kesempatan, saudara B memberikan minuman kepada saudara A. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan serupa, dan ini merupakan contoh dari pembalasan. Dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan mengadakan pembalasan. Bagi yang bertakwa kepada Tuhan diberikan pembalasan, dan bagi yang mengingkari perintah Tuhan pun diberikan pembalasan. Pembalasan disebabkan oleh adanya pergaulan yang bersahabat mendapatkan balasan yang juga bersahabat. Sebaliknya, pergaulan yang penuh kecurigaan menimbulkan balasan yang tidak bersahabat pula. Oleh karena manusia tidak menghendaki hak dan kewajibannya dilanggar, maka manusia berusaha mempertahankan hak dan kewajibannya itu. Mempertahankan hak dan kewajiban itu juga dapat disebut sebagai pembalasan. Itulah materi dari kami kelompok 6. Apabila ada salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.